Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya Pak teman-teman semua? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran. Baiklah, untuk kali ini kita mau reaction lagi. Ini reaction tentang masih dengan Malaysia, tapi tepatnya dengan di Sarawak dan Sabah. Apa isi videonya? Ini video saya dapat dari sebuah kanal YouTube yang berjudul Malaysia Shock, tiba-tiba Sabah Sarawak melakukan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh wilayah itu, wilayah Sabah Sarawak, hingga menjadikan Malaysia shock? Kita tonton videonya, tapi jangan lupa untuk tonton sampai habis videonya ya, biar kita tidak gagal paham. Jangan sampai di skip. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung tonton videonya. Mulai dari Sarawak dan Sabah bisa tentukan kriteria pribumi berbeda dengan Malaysia. Videonya ya, kita tonton sama-sama. Pemerintah Federal Malaysia memberikan hak kepada pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak untuk menentukan definisi pribumi sendiri tanpa mengikuti definisi dari pemerintah pusat menyusul amandemen undang-undang di negara tersebut. Sarawak dan Sabah adalah negara bagian di Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan. Sarawak yang merupakan negara bagian terbesar di Malaysia memiliki 27 etnis, termasuk sejumlah suku Dayak seperti Iban, Kenyah, dan Punan, serta Melayu dan juga Bugis. Oleh karena itu, kata dia, melalui amandemen ini definisi ras pribumi di Sarawak tidak lagi tunduk pada ketentuan konstitusi federal dan dapat sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah negara bagian Sarawak. Melalui Undang-Undang Negara Bagian Sarawak sendiri, Puan Junaidi menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Amandemen RUU 2022 telah disetujui Raja Sultan A2 pada 19 Januari 2022 dan mulai berlaku kemarin. Tindakan ini sangat signifikan dan jelas merupakan kabar baik bagi masyarakat Sabah dan Sarawak. Katanya seperti dikutip berita harian. Hal ini karena perubahan ayat 2 pasal 1 dan ayat 2 pasal 160 Konstitusi Federal untuk lebih memperjelas kedudukan negara-negara bagian di Malaysia sejalan dengan hal-hal yang tersurat dan tersirat dalam MA 63, ujarnya. Sebelumnya hanya anak dari pasangan pribumi Sarawak seperti pasangan Iban atau Melayu atau perkawinan campur antara orang pribumi seperti Iban yang menikah dengan orang Melayu yang diakui sebagai bumi putra, katanya. Namun anak-anak dari perkawinan pribumi yang menikah dengan ras lain seperti Tionghoa atau pribumi Sarawak dengan Melayu Semenanjung tidak dianggap bumi putra, katanya. Oleh karena itu, menurutnya dengan adanya amandemen tersebut sekarang terserah kepada pemerintah Sarawak untuk menetapkan definisi bumi putra Sarawak yang sebenarnya melalui Undang-Undang Sarawak sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendali federal. Masalahnya, pejabat penting di instansi-instansi pemerintah didominasi etnis Melayu, sebagaimana keluhan kalangan tokoh masyarakat dan politikus negara bagian Sarawak dan Sabah di Pulau Kalimantan. Sangat sedikit pejabat tinggi dari kalangan bumi putra Sarawak dan Sabah sejak kedua wilayah dari Kalimantan alias Borneo ini bergabung bersama Singapura ke Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Berikut laporan Patrick Sorongan dari Suara Pemret, Kalimantan Barat, provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak, yang juga dirangkum dari berbagai sumber. Berdasarkan rekomendasi pemerintah Inggris sebagai penguasa dari negara-negara bersemakmuran Inggris Raya, maka Singapura, Sabah dan Sarawak disetujui untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu agar Federasi Malaysia dapat dibentuk. Setelah bergabung dengan Malaysia, partai politik utama negara bagian Singapura yakni People's Action Party, pimpinan Lee Kuan Yew, berhasil memenangkan negara bagian. Kemenangan itu apalagi karena PAP sering menyuarakan keistimewaan mengenai kaum bumi putra, memicu banyak organisasi nasional Melayu bersatu untuk mendesak pemerintah agar menangkap Lee Kuan Yew. Ketika Singapura dibuang Malaysia pada 7 Agustus 1965, proklamator Malaysia sekaligus Ketua Menteri Malaya yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra, membuang Singapura dari Malaysia. Namun banyak warga Malaysia menganggap bahwa tindakan Tunku Abdul Rahman ini sebagai satu kerugian. Ini karena menurut mereka sebenarnya masih banyak cara lain untuk menjaga keamanan Singapura. Pada masa inilah terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. 3 marinir Indonesia, Harun Thohir, Usman Janatin, dan Ghani bin Arub sukses meledakkan McDonald
House di Singapura pada 1965. Ketiganya kemudian melarikan diri, namun dua di antaranya yakni Harun dan Usman ditangkap kemudian dihukum gantung 3 tahun kemudian meskipun Indonesia sudah meminta maaf. Apalagi pada 1968, Presiden Soekarno telah digantikan oleh Soeharto yang saat ini didukung oleh Barat. Republik Singapura sendiri dideklarasi pada 1965. Kemudian muncul sebagai salah satu negara pusat perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan semasa pemerintahan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Namun pada 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik kemudian digantikan oleh pemerintah Goh Chok Tong. Pada 2004 pula, Goh Chok Tong meletakkan jabatan sebagai PM dan memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew, yakni Lee Hsien Loong untuk memerintah. Adapun terkait minusnya Bumi Putra dari Sarawak dan Sabah dalam memegang jabatan senior di pemerintahan Malaysia kembali mencuat. Koran Malaysia, Free Malaysia Today melaporkan pada Sabtu 23 Juli 2022, masalah ini dipertanyakan oleh anggota parlemen Tenom, Norita Sal. Menurut Norita, perpecahan rasial di kalangan PNS seperti yang dilaporkan baru-baru ini menunjukkan bahwa situasinya jelek, tidak adil, dan merupakan penyebab keprihatinan yang besar. Pada Selasa pekan lalu, Menteri Fungsi Khusus Abdul Latif Ahmad menyatakan kepada DPR Malaysia bahwa Bumi Putra merupakan 90% dari PNS. Dari total PNS, sebanyak 987.322 adalah Melayu, 94.000 Bumi Putra Sabah, 73.190 Tionghoa, 60.031 Bumi Putra Sarawak, 47.994 India, 2.414 orang asli, dan 8.656 lainnya. Sedangkan untuk posisi teratas sekelas super di atas kategori grade 56, maka 3.300 adalah Melayu, 388 Tionghoa, 243 India, 74 Bumi Putra Sabah, 53 Bumi Putra Sarawak, 3 orang asli, dan 42 lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Norita dalam jabatan tertulisnya kepada anggota parlemen Saputeh Teresa Kok, yang telah meminta rincian komposisi ras pegawai negeri. Norita mendesak Putrajaya untuk bekerja agar komposisi pegawai negeri lebih seimbang secara rasial. Hal ini untuk mencerminkan semangat moto keluarga Malaysia versi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Norita menyatakan pemerintah harus mengakui hal ini dan segera mengambil langkah komprehensif untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Bantahan klaim rasisme, namun Kuibas, badan payung yang mewakili serikat pekerja di pemerintahan, mengecam ke atas klaim bahwa pegawai negeri didominasi oleh orang Melayu. Presiden Kuibas Adnan Mat menegaskan bahwa klaim itu tidak berdasar dan tidak akurat. Dia menambahkan bahwa ras tidak pernah menjadi faktor dalam mempekerjakan atau mempromosikan PNS. Mengkritisi hal tersebut, Norita menegaskan bahwa Adnan sebagai seorang PNS dan ketua Kuibas seharusnya mengambil sikap netral terhadap masalah ini daripada mempolitisasinya. Menurut Norita, sangat penting untuk memiliki komposisi ras yang seimbang di jajaran PNS di Malaysia untuk mencerminkan keragaman dan memastikan stabilitas dan kemakmuran di negara itu. Nah, itu tadi videonya sudah kita saksikan bersama ya. Semoga kita tidak gagal paham dan kita bisa memahami apa isi dari videonya. Terima kasih buat semuanya, tetap dukung video dari saya, nantikan video saya selanjutnya, apa yang akan saya reaksikan lagi. Tetap tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.